semuanya. Kita lanjut ke video yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang file koneksi dengan config. Nah, kemarin kita juga sudah membuat database, kita juga sudah membuat tabel. Sekarang kita akan membuat insert. Jadi sebenarnya tutorial ini dari awal hingga akhir nanti kita akan membahas tentang CRUD gitu kan, itu tentang create, read, update, dan delete. Jadi untuk yang sekarang kita akan membuat sebuah data atau create. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita buat file index di mana file index ini akan diakses pertama kali ketika kita mengakses localhost MySQL. Nah, kita coba saja, misalkan di sini kita echo oke, halaman index. Oke, kita buka. Oke. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita akses localhost MySQL, maka file index lah yang pertama akan dipanggil. Okay. Kemudian langkah pertama setelah kita membuat file index, kita mengincludekan. Kita bisa pakai include atau pakai require. Kita pakai require saja. Config, jadi kita sisipkan file config ini ke dalam file index. Yang tujuannya apa? Untuk mengkoneksikan file database ketika file index ini dipanggil. Jadi intinya ketika kita panggil file index, secara otomatis file koneksi ini dipanggil dan koneksi database pun dijalankan. Selain itu, setiap kali kita berinteraksi dengan database, baik itu create, update, delete maupun update, kita pasti membutuhkan file config ini. Yang pertama, kita buat form dulu. Kita form action add users.php. Metode yang kita gunakan adalah post form dan label username, input text name-nya adalah kita isi dengan username placeholder isi user name. Kemudian yang kedua adalah password. Jadi untuk nama-nama atau jumlah kolom, kalian bisa cek di database member, kemudian kita menuju ke users, kemudian kita klik structure. Nah, kita akan membuat 3 kolom, yaitu username, password, dan email. Kenapa ID user tidak? Karena ID user sudah menggunakan auto increment, yang artinya dia akan terisi secara otomatis. Jadi kita kembali ke text editor, input
password. Kita ubah teks dulu biar kelihatan. Nanti untuk nextnya kalian bisa menggunakan tipe password. Password value kita kosongkan. Placeholder isi password in label email input teks juga. Untuk tipe data untuk tipe input kalian bisa mengeceknya di W3 School karena ada beberapa tipe input seperti teks, number, password, email dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara kita pakai teks dulu. Placeholder misalnya kita isi dengan email@mail.com. Terakhir adalah input submit. Kita save data, misal simpan, kemudian kita cek di browser, akan nampak seperti ini ya. Untuk sementara tidak terlalu bagus, kita buat asal jalan dulu saja karena kita berfokus belajar di MySQL. Ada username, ada password, ada email. Lalu bagaimana dengan aksi penyimpanannya? Untuk aksi penyimpanannya kita bisa buat file baru dengan nama sesuai yang ada di action, yaitu @user.php. Kita buat lagi @user.php. If kita kondisikan if isset post. Kenapa post? Karena di sini kita menggunakan metode post. Artinya artinya file ini hanya boleh diakses ketika jadi untuk file @user ini hanya boleh diakses ketika ada aksi post saja, khususnya untuk akses post dengan yang mengirim parameter save. Jadi seperti ini. Kenapa harus parameter save? Karena secara default browser itu mengakses sebuah file secara post. Jadi sebagai contoh, if isset post seperti ini, kita echo string misalkan, maka kita string ya, secara akses ini adalah string dan ini adalah tetap string. Artinya secara default bahwa browser itu mengakses file itu adalah itu menggunakan post, metode post. Kita hapus. Makanya untuk ini kita berikan parameter save yang diambil dari submit. Jadi ketika ada parameter post submit, maka echo string, jika tidak ada else gagal. Oke, misalkan seperti ini, gagal ada string seperti ini. Jadi hanya boleh diakses ketika ada parameter save yang dikirim. Kemudian
adalah post username, ada password, kemudian ada email. Nah, bagaimana dengan parameter-parameter yang kosong ini? Parameter yang kosong ini bisa kalian isi dari name, kemudian password, untuk password, kemudian kita ambil email, untuk email. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana dengan aksi simpan ya? Oke, kita akan lanjutkan dengan aksi simpan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap kali ada aktivitas yang berkaitan dengan database, kita perlu file config. Oke. Kemudian kita tuliskan SQL-nya. Insert into tabel users, dimana tabel username, password, dan email itu mempunyai nilai username, dan ini harus kalian tulis secara urut, jangan sampai keliru. Email, kemudian kita akan buat action simpan dengan insert sama dengan connection. Connection ini diperoleh dari sini, connection query SQL, kemudian if insert, atau dengan kata lain ini adalah berhasil disimpan, dan yang di else adalah gagal simpan. Untuk berhasil, misalnya kita beri kata echo berhasil, kemudian di sini kita beri status echo gagal insert, sama seperti ini. Kita coba ya, mungkin untuk kodenya cukup ini saja. Kita coba, kita isikan, misalkan untuk username adalah onphpid, passwordnya 12345, emailnya onphpid@gmail.com. kita pilih add data. Oke, berhasil disimpan. Karena di sini mempunyai keterangan berhasil disimpan, sebaiknya kita cek database, apakah database sudah tersimpan datanya. Oke, baik, sudah tersimpan datanya di sini. Kita bisa uji coba lagi, misalkan onphpid 2, kemudian passwordnya 123, onphpid ID add data. Berhasil lagi. Oke, datanya sudah berhasil dimasukkan lagi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk ID user dia akan secara otomatis terisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu karena sudah di set ke dalam auto increment. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya.
Yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang read atau menampilkan data. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.